Halo teman-teman, nama saya Amalia. Teman-teman tahu apa itu bioteknologi? Kalau belum, yuk kita belajar bersama. Kompetensi dasar dari materi ini adalah mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan. Tujuan pembelajaran dari materi bioteknologi adalah sebagai berikut. Teman-teman, apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi adalah pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi didasari oleh beberapa cabang ilmu, yaitu mikrobiologi, biologi sel, genetika, dan biokimia. Terdapat dua macam bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroba untuk menghasilkan produk dan belum menggunakan enzim. Di dalam pemanfaatan mikroba ini, manusia tidak melakukan manipulasi atau rekayasa proses. Untuk memahami bioteknologi konvensional lebih dalam, yuk simak video berikut ini. Tape merupakan makanan dari singkong yang difermentasikan. Singkong yang digunakan ada dua jenis, singkong mentega dan singkong putih. Ciri khas tape Bondowoso menggunakan singkong mentega agar menghasilkan tape yang berwarna kuning. Proses pertama dalam pembuatan tape adalah pengupasan kulit singkong. Untungnya, limbah kulit hasil kupasan dijadikan pakan sapi, sehingga tidak ada sampah yang tersisa. Setelah proses pengupasan, singkong dicuci bersih. Hal ini bermaksud memisahkan kotoran dari singkong. Proses selanjutnya perebusan singkong hingga setengah matang yang akan memakan waktu kurang lebih 20 menit. Singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih, lalu direbus setengah matang dan ditiriskan. Penaburan ragi dilakukan secara merata agar hasil tape matang seluruhnya. Setelah ditaburkan ragi secara merata, bungkuslah singkong dengan plastik ataupun daun pisang yang telah disiapkan.
Simpan di tempat yang hangat. Biarkan selama kurang lebih 3 atau 2 hari untuk hasil yang maksimal. Dua hari setelah peragihan, tape siap dikonsumsi. Dari video tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa bioteknologi konvensional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional sudah dikenal sejak awal peradaban manusia. Yang kedua, menggunakan secara langsung hasil yang diproduksi organisme berupa senyawa kimia atau bahan pangan tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga adalah peralatan yang digunakan masih sederhana. Yang keempat, pemanfaatan mikroorganisme terbatas. Selain tapai, produk bioteknologi konvensional yang lain adalah roti, keju, tempe, kecap, dan nata de coco. Selanjutnya adalah bioteknologi modern, yaitu bioteknologi yang memanfaatkan biologi molekuler dan sel untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi modern, khususnya rekayasa genetika, berusaha mengubah sifat organisme sehingga memiliki kemampuan seperti yang diinginkan. Salah satu hasil dari bioteknologi modern adalah jagung hibrida tongkol ganda yang diberi nama NASA 29. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Tak banyak yang tahu Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi sentra jagung di Indonesia. Terdaftar dalam 5 daerah penghasil jagung terbesar di Indonesia, NTB menyumbang 2,1 juta ton produksi jagung nasional. Sumbawa sebagai salah satu pusat jagung NTB bahkan sudah rutin mengekspor panennya ke Filipina. Sejak lebih dari 20 tahun lalu, salah satu peneliti yang terlibat dalam pengembangan produksi jagung pada lahan kering di Sumbawa adalah Baik Triratna Erawati. 5 tahun terakhir, Erawati fokus mengembangkan jagung unggul untuk ditanam di Lombok yang memiliki lahan pertanian sempit. Ia pun menghasilkan varietas jagung NASA 29. NASA 29 ini tongkolnya 2. Jadi ini selain dia bertongkol 2, ini kelobotnya tertutup sempurna. Ini kita lihat. Jadi tertutup sempurna itu ini. Jadi kalau ini kita bisa ikat seperti ini, berarti tertutup sempurna. Tujuannya kalau ada hujan, itu airnya nggak akan masuk. Jadi tidak akan terkena jamur atau bakteri atau kemudian terserang ulat. Jadi dari tongkol kemudian dipipil, itu hasil bijinya itu tinggi. Kemudian warna biji itu oranye cerah dan itu disukai oleh pembeli. Karena nanti kalau misalnya warnanya itu agak kuning, dan pucat itu biasanya tidak setahan simpan, tapi kalau oranye cerah mengkilat itu biasanya daya simpannya lebih baik. Jagung yang penamaannya merujuk pada Nakula Sadewa, tokoh kembar dalam dunia pewayangan itu juga tidak terlalu tinggi jika dibandingkan jagung lokal, sehingga tidak mudah rebah jika terpapar angin. Varietas jagung yang dikembangkan bersama Balai Penelitian Sereal Maros, Sulawesi Selatan itu setelah dipanen daunnya juga tetap hijau sehingga tetap dapat digunakan sebagai pakan ternak. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian anak bangsa ya terhadap negaranya bahwa ingin menghasilkan produk jagung, produk-produk jagung, varietas-varietas jagung yang unggul yang tidak kalah sebenarnya dengan varietas-varietas jagung yang dari luar. Menurut data Badan Pusat Statistik, Indonesia masih mengimpor jagung sebanyak 587 ribu ton yang berasal dari Argentina, Amerika Serikat, dan Thailand. Namun untuk menghasilkan produk jagung yang unggul bukan tanpa tantangan.
Di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Nusa Tenggara Barat ini, Erawati selama lebih dari 5 tahun bekerja sama dengan pemulia jagung untuk menghasilkan NASA 29 yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Maret 2017 itu. Perlu ketekunan untuk mendapatkan varietas lokal yang unggul terhadap tantangan lingkungan dan iklim daerah setempat. Peneliti lulusan Institut Pertanian Stiper Yogyakarta itu melihat langsung bagaimana cuaca ekstrim seperti di Sumbawa jadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi para peneliti demi menghasilkan bibit unggul. Jadi waktu kami datang ke sana itu pas saat-saat keringnya, jadi air tidak ada walaupun kata orang sungai. Tapi begitu lihat nggak ada airnya, katanya ada sumur, tapi pas ke situ sumurnya mana? Ternyata itu cuman di sungai itu ada sumur-sumur air, mata-mata air kecil, itu yang kemudian dikumpulkan airnya, itu yang dipakai kemudian untuk air minum, memasak, mandi, dan mencuci. Meski membutuhkan kerja keras dan waktu yang relatif panjang hingga akhirnya membuahkan hasil, Erawati puas. Ia hanya berharap pemerintah daerah bisa mendukung pemanfaatan hasil kerja para peneliti. Dari video tersebut bisa kita simpulkan bahwa ciri-ciri bioteknologi modern adalah yang pertama, organisme atau mikroorganisme digunakan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja genetik suatu organisme yang bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, peralatan yang digunakan sudah modern. Ciri-ciri yang ketiga adalah pemanfaatan mikroorganisme ditambah dengan teknologi modern. Yang keempat, bioteknologi modern mulai berkembang sejak ditemukannya DNA. Nah, lalu dampak apa saja sih yang ditimbulkan dari bioteknologi? Rekayasa genetika dapat memicu hilangnya plasma nutfah, dalam hal ini makhluk hidup normal, karena yang diproduksi dan dibudidayakan hanya makhluk hidup unggul saja. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Dia termasuk petani langka. Mariano Jimenez mengandalkan budidaya jagung organik. Saya mulai menerapkan pertanian organik karena tidak ingin merusak lingkungan dan bisa punya produk yang lebih sehat. Itu alasannya. Tapi kini muncul tren jagung rekayasa genetika. Lebih 60% ladang jagung di Aragon menanam jagung transgenik. Spanyol adalah produsen jagung transgenik terbesar di Uni Eropa. Perkebunan jagung rekayasa genetika telah diizinkan di Spanyol sejak 18 tahun. Masalahnya bagi para petani organik, angin membawa serbuk tanaman rekayasa genetika ke ladang mereka dan mencemari jagung organik. Mariano kesal, beberapa kali dia menemukan jagung transgenik pada panennya. Begitu jagung tercemar, saya tidak bisa lagi menjualnya sebagai produk organik. Jadi saya harus menjualnya sebagai jagung biasa. Bagi kebanyakan petani jagung di daerah itu, jagung transgenik adalah berkah. David Sanz pernah kesulitan menghadapi hama yang merusak tanaman. Jagung transgenik lebih resisten dan seperti penyelamat di masa susah. Kita tidak bisa mengambil risiko kehilangan 30% panen karena jagung kena hama dan budidaya jagung itu mahal. Jadi kami mengandalkan jagung transgenik yang hasil panennya sempurna. Felix Balarin sejak 3 tahun tidak menanam jagung lagi. Petani organik ini menanam sayuran lain. Dia kecewa terhadap pemerintah yang mengizinkan penanaman jagung transgenik. Karena masih belum jelas apa dampak jagung rekayasa genetika pada kesehatan manusia. Pada semua tanaman ada serangga tertentu yang bisa jadi hama. Tapi sekarang ada solusinya. Kita bisa mengurangi risiko.
Pencemaran lewat jagung transgenik tidak bisa dikendalikan. Bagi pemerintah regional di Saragossa, tidak ada pilihan lain selain teknologi rekayasa genetika. Jagung transgenik adalah jawaban tepat bagi serangan hama di Spanyol. Produksi juga akan ditingkatkan untuk bisa memenuhi kebutuhan pakan ternak. Apa masuk akal melarang teknologi melawan hama? Di sisi lain, kita mengimpor jagung transgenik. Produksi terbesar di dunia adalah jagung transgenik. Tapi Mariano tidak mau ikut tren ini. Sama seperti banyak petani lainnya, dia hanya akan menanam tomat atau paprika. Jagung alami untuk pakan ternak hampir tidak ada lagi di Spanyol. Nah, jadi itu tadi materi tentang bioteknologi. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Untuk menguji kemampuan kalian, yuk coba kerjakan soal berikut ini. Sekian untuk materi bioteknologi kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.